Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan sahibul bait Mas Dadi serta istri dan anaknya, yang sama-sama kita muliakan para guru-guru, para pembimbing kita. Doakan mudah-mudahan Allah muliakan mereka dengan ilmunya dan amal-amal yang diajarkan kepada kita. Ustadz Haji Bakri Hermawan, Ustadz Haji Syukri Marpaung, Ustadz Adi Wijaya, serta ustadz-ustadz kita yang lain, terutama Ustadz Haji Udin Bahrudin yang tadi asar menelpon saya menyampaikan salam kepada kita semua bahwa semua rangkaian manasik hajinya telah selesai, yaitu dengan rukun haji yang terakhir yaitu tawaf ifadah telah sempurna dilakukan, dan insya Allah dalam minggu ini akan diberangkatkan kembali ke tanah air. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Udin Bahrudin, Haji Edi Iwan, anaknya, ponakannya, termasuk di dalamnya ada Bang Khawir, ada Pak Naumar, ada Pak Guru Syafrudin, dan yang lain-lain. Kita doakan semuanya insya Allah mendapatkan haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Mereka juga sama mendoakan kita setiap momen-momen penting, ketika berada di Multazam, ketika berada di Arafah. Ustadz Udin Bahrudin nantiasa mendoakan kita semua anggota Majelis Taklim Al-Barkah malam Jumat. Insya Allah yang belum haji, yang belum umroh akan segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah pun insya Allah didoakan juga agar bisa kembali lagi untuk kali kesekiannya. Bapak Haji Rais sebagai ketua pengajian kita beserta rekan-rekan pengurus yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Bonin yang satu-satunya sekarang yang bersedia mendampingi kita karena satu rekannya sudah uzur, sudah tidak lagi bisa bergabung dengan kita, yaitu Bapak Haji Muhadi, bestinya Awing. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Muhadi sehat lahir batin. Teman saya kayaknya kehilangan Pak De semua nih. Pak De semua kemana ya? Pulang kampung, makanya nggak kelihatan. Biasanya kalau dia ada, insya Allah selalu akan hadir bersama dengan kita. Pada malam ini saya ingin menyampaikan orang-orang yang didoakan oleh malaikat penjaga arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekitaran arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali, mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat tersebut. Dalil utama kita ambil dalam surat Ghafir, surat ke-40, atau boleh juga disebut dengan surat Al-Mu'min. Bagi yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, boleh langsung dibuka surat ke-40, ayat ke-7 dan ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu
Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka terus-menerus bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta senantiasa pula memohonkan ampunan terhadap orang-orang yang beriman, seraya berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan orang yang mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Siapa yang pertama didoakan oleh para malaikat? Orang-orang yang beriman. Kita beriman nggak malam ini sama Allah? Insya. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa mengakui dosa dan kesalahan dan kekhilafannya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang paling sering didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di majelis ta'lim ini senantiasa diajarkan bagaimana bisa beriman kepada Allah, bagaimana taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, bagaimana membangun ukhuwah silaturahmi dengan persahabatan melalui ikatan majelis ta'lim ini. Sudah terbukti dan sudah teruji, kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang ada di bawah barisan panji-panji Allah dan panji-panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap enteng, jangan anggap rendah majelis ta'lim kita ini. Karena di mata Allah, kita adalah termasuk barisan-barisan yang menghidupkan, yang mensyiarkan, yang mensemarakkan, dan bahkan menolong adanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Majelis Ta'lim Al-Barkah ini adalah merupakan benteng akidah, benteng tauhid, benteng risalah kerasulan, dan benteng nilai-nilai akhlakul karimah masih bisa tegak di kampung halaman kita. Anak-anak kita masih bisa kita didik untuk sholat 5 waktu. Anak-anak kita masih bisa kita ajarkan bagaimana berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anak kita masih kita ajarkan bagaimana berakhlak yang mulia kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih kecil, hormat kepada yang lebih tua daripadanya. Ini adalah merupakan bentuk daripada pengamalan kita terhadap ajaran Allah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dan orang yang bertaubat ternyata adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh malaikat-malaikat arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, makna terbaliknya adalah Allah dan para malaikat tentu sangat membenci orang-orang yang kafir dan orang-orang yang tidak pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Allah ternyata jauh lebih cinta kepada seorang hamba yang datang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah tapi tidak pernah mau mengakui dosanya di hadapan Allah. Bahkan dikhawatirkan dia akan menjadi manusia yang sombong, manusia yang sok suci, manusia yang sok paling benar. Bahkan seakan-akan dia merasa dialah yang paling hebat, dialah yang paling baik,
dialah yang paling soleh dan lain sebagainya. Padahal di mata Allah, orang yang datang bertaubat, orang yang datang mohon ampun, itu jauh lebih Allah muliakan dibandingkan dengan seorang hamba yang ahli ibadah tapi tidak pernah mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak sampai di situ saja. Secara khusus juga malaikat-malaikat ini mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, bahkan sampai ke anak keturunan kita pun didoakan oleh malaikat-malaikat penjaga aras tersebut. Pada ayat ke-8, malaikat pun memperjelas dan memperinci doanya kepada Allah. Seakan-akan Allah itu didikte, seakan-akan Allah itu dipaksa untuk mengabulkan doa malaikat. Karena memang semua doa malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa, malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Karena malaikat kerjaannya hanya bertasbih, hanya berzikir, hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yakin sekali malaikat itu Allah pasti akan mengabulkan apa yang dia minta, apa yang mereka mohonkan kepada Allah. Mari kita dengarkan dan kita simak doa malaikat tersebut. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Siapa yang didoakan yang akan masuk dalam surga Aden itu disebutkan rinciannya oleh malaikat-malaikat penjaga aras tersebut. Yaitu yang pertama, waman sholaha min abaihim, yaitu dari kelompok ayah-ayah yang saleh, suami-suami yang saleh, kakek-kakek yang saleh, yang memiliki komitmen melahirkan anak cucu generasi yang juga akan melanjutkan kesalehannya. Maka dia adalah orang yang paling pertama sekali didoakan oleh malaikat untuk menjadi penghuni surga Aden tersebut. Barulah yang kedua, wa azwajihim. Setelah engkau masukkan para suami, para ayah dan para kakek-kakek yang soleh, masukkan pula lah pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka yang salehah, yang dari kecil, yang dari bayi telah mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana cinta kepada Rasulullah, sehingga anak-anak kita tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai kesalehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak sampai di situ saja, yang ketiga malaikat pun mendoakan wa dzurriyyatihim. Masukkan pula lah semua anak cucu keturunan mereka menjadi ahli surga Aden tersebut. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Ini aja Wi, biar saya nanti. 23, 24. Masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Seraya berkata. Sambil mengucap seraya berkata, selamat sejahtera atas kamu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat sesudah itu. Ya, terima kasih kepada Cawi. Allah langsung mengijabah, langsung mengabulkan doa, pinta, hajat para malaikat-malaikat penjaga aras tadi. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka semua beserta keluarga dan anak cucunya ke dalam surga Jannatu Aden. Maka pada saat itu juga Allah pun langsung menciptakan yang namanya surga Aden tersebut. Jannatu Aden.
Surga Aden itu adalah karena permintaan para malaikat secara khusus untuk keluarga-keluarga yang beriman. Maka kriteria orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Aden tersebut itu sama seperti kriteria yang dimintakan oleh malaikat-malaikat di awal tadi di dalam surat Ghafir ayat ke-7 dan ke-8 tadi. Orang yang boleh masuk ke dalam surga Aden itu adalah yang pertama dari ayah-ayah, dari suami-suami, dari kakek-kakeknya yang soleh, yang memiliki komitmen akan mewariskan kesalehannya itu di tengah-tengah keluarganya. Dan yang kedua, mereka pun mencari pasangan hidup. Istri-istri mereka pun mempunyai visi dan misi yang sama. Bagaimana bisa melahirkan, mendidik dan membesarkan anak-anaknya di bawah panji-panji tauhid dan di bawah contoh uswah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adhum dzurriyyatahum alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian mereka memiliki komitmen agar keimanan dan ketakwaannya itu pun diikuti oleh istri, anak, dan keluarganya. Maka Allah bersumpah akan menghimpun mereka, akan mengumpulkan mereka dalam satu surga yang sama. Karena kesabaran kalian mendidik dan mewarisi nilai-nilai akidah tersebut, maka nikmatilah, ini adalah sebaik-baik tempat kembalimu, yaitu surga Aden tersebut. Mudah-mudahan kita beserta istri kita, beserta anak-anak keturunan kita semuanya, insya Allah adalah calon-calon penghuni surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya. Sebelum ditutup, saya pingin kita mendoakan bukan hanya Ustadz Arifin Marpaung yang kita doakan, tapi adiknya yang masih tinggal di portal ini, kalau perlu kita ikat kakinya biar nggak kemana-mana lagi, biar nggak usah ngayap kemana lagi, noh. Ke Araisia hilang 2 tahun, ngilang lagi kemana? Parakan 2 tahun, nggak jelas ujung rimbanya, hanya mendapatkan angin-angin surga. Surganya nggak bisa dipegang, surganya nggak bisa nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dinikmati. Kita berharap di portal di RW 1 dan 2 inilah mudah-mudahan Allah takdirkan tempat Ustadz kita Sukri Marpaung ini diberikan sebaik-baiknya tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa semuanya. Kami lagi berjuang untuk mendapatkan tanah buat Ustadz Sukri Marpaung. Kalau bisa di dekat-dekatnya Pak Haji Yusuf Adam gitu ya, biar bisa lebih dekat lagi. Kita mohon kepada Allah, semoga semua niat baik kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama Haji Yusuf Adam, Pak Haji Yusuf, kita harus ngulang memori kita dulu waktu lagi zaman susah. Kita kemarin cuma bawa baju di badan. Pak Haji nempatin rumah Haji Sahrial, saya ngontrak di kontrakannya sekenung. Kemudian Ustadz Udin Barudin juga ngontrak di sampingnya RT Miat almarhum. Maka mereka sekarang semua udah pada punya rumah. Pak Haji udah punya rumah mewah, saya udah punya rumah di Sinar. Ustadz Udin pun udah punya 2 rumah sekaligus. Ini Ustadz kita yang satu ini masih belangsak. Kita doakan mudah-mudahan dia bisa mengikuti ustadz-ustadz yang sudah terlebih dahulu. Begitu juga dengan Ustadz Bakri Hermawan, kayaknya udah mantap banget artinya di portal. Udah nggak mau balik lagi kemana? Ke Cengkareng nggak mau lagi, ke Kerawang juga udah nggak mau lagi. Kalaupun ada, kalau ada undangan aja ya Pak Haji ya. Itu juga kalau diundang, kalau nggak diundang di portal aja udah. Saya udah dengar suara azan subuh, saya udah dengar tadi mimpin Yasin. Udah banyak lah suaranya. Kadang-kadang tabrakan tadi sama suara saya. Ya. Ustadz azan, saya azan juga tadi, sama-sama azan kita berdua, karena muadzinnya lagi pada apa? Lagi pada sibuk. Ada yang suaranya lagi serak, ada yang lagi pulang ke Madura. Jadi nggak mau nggak tidak mau ada Ustadz Haji Arifin Marpaung. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, Allah beri pertolongan, Allah beri kesuksesan dia untuk memimpin pondok pesantren di Medan. Kapan-kapan kalau kita ke Medan kan bisa mampir ke sana, nggak perlu nyewa hotel.
Ya, kita mampir aja di pesantrennya Ustaz Arifin Marpau. Kemudian Ustaz Udin Barudin insya Allah minggu depan akan kembali berkumpul bersama dengan kita. Yang terakhir, ini kayaknya proposal ini harus segera kita ajukan kepada yang punya kostal, Ari Kostal ini, agar siap-siap untuk menyisikan ya 10 meter lah. Ari 10 meter, saya 10 meter, Pak Haji Rais 30 meter ya Pak Haji Rais ya. Pak Haji Rais 30 meter lah. Ya, seorang minimal di antara jamaah yang mencintai Ustadz Sukri Marpaung yang nggak dapat semeter ya setengah meter juga boleh ya Pak Haji ya. Nggak dapat juga ya satu sak semen lah nanti kalau bisa. Satu sak semen atau satu terap pasir ya Arif ya. Doain lah mudah-mudahan kita bangun sama-sama rumah masa depannya Ustadz Sukri Marpaung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.